Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini di tutorial 7 mata kuliah Cybermedia, topik bahasan yang akan kita bahas di sini adalah strategi digital framework ya. Materinya diambil dari Digital Strategy Framework by McKinsey & Company. Oke, bersama Bapak Surya Kapriyatna ya. Oke, kita ke strategi digital framework. Nah, kita mengetahui bahwa hukum ekonomi adalah adanya permintaan dan pasokan ya. Ini. Nah, kemudian era sekarang kita berada di era disrupsi ekonomi, yakni transformasi dari analog ke digital ya. Apakah itu? Nah, kita bahas di sini ya. Sebelumnya Bapak ingin mengumpulkan dulu bahwa kenapa kita belajar strategi digital framework, karena kemungkinan ya sebagian dari kalian akan menjadi entrepreneur atau usaha mandiri atau bisnis sendiri ya. Nah, kalian harus memahami bagaimana era disrupsi ekonomi ini ya. Jadi bisa memilah dan memilih strategi yang akan dijalankan. Baik, kita ke era disrupsi. Nah, di era disrupsi ini ada disrupsi tingkat perubahannya sederhana, ada juga tingkat perubahan ekstrim ya. Nah, kita bahas dulu yang tingkat perubahannya secara sederhana dulu. Oke, kita ke sini dulu. Nah, oke. Nah, ini undistorting demand, permintaan yang tidak terlalu mendistorsi ya. Ke sini kita. Nah, apa contohnya? Contohnya Bapak memberikan dua contoh di sini adalah antara koran dan toko kaset atau CD ya. Nah, kita mengetahui bahwa koran ini dibundling ya atau dibundel dengan beberapa berita. Bisa jadi informasi terkini atau harian, kemudian lifestyle atau kemudian informasi bisnis, kemudian teka-teki di situ. Jadi ada beberapa item atau tema yang terbundling di koran. Padahal tidak semua orang menginginkan semua itu. Bisa jadi mereka cuma ingin membaca atau mencari informasi mengenai ekonomi atau mungkin bisnisnya atau informasi harian saja. Nah, atau mungkin fashion terkini, tidak persis memberikan keinginan dari usernya. Kemudian contoh lainnya yang kedua ini. Nah, antara toko kaset dan CD dan Spotify. Spotify ini adalah aplikasi ya. Aplikasi yang bisa kita download di Android kita. Nah, apa perbedaannya? Signifikan perbedaannya. Di Spotify kita tidak perlu membeli satu album kaset ya, seperti hanya kalau konvensional atau analog ya. Konvensional itu kita harus ke toko kaset dulu, kemudian pun misalnya kita cuma senang satu lagu tapi harus membeli seluruh album ya, misalnya 12 lagu isinya itu. Nah, itu tidak efektif ya. Nah, sangat efektif sekarang di era disrupsi ini. Contohnya Spotify ini, dia pertama tidak perlu ke toko kaset, langsung di aplikasi kita. Kemudian yang kedua, kita langsung bisa memilih lagu yang kita inginkan. Kemudian bisa juga kita dapat gratisan-gratisan di situ. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang didapat dari disrupsi untuk undistorting demand ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini new market making ya. Artinya apa? Di sini ada market baru yang tercipta ya. Contohnya Gojek ini. Nah, Gojek ini tercipta karena era disrupsi digital semakin kuat ya. Dengan aplikasi kita bisa mengorder secara tepat penjemputan, kemudian biaya jarak, kemudian tujuan
Nah, kemudian bisa juga order food atau makanan, kemudian hal-hal yang lain yang bersifat digital. Nah, jadi ini sangat berbeda sekali dengan yang analog ya. Dengan mungkin bisa kita bandingkan dengan Gojek konvensional seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, yang ketiga adalah unconstraining supply ya. Maksudnya adalah supply yang tidak ada batasnya ya. Ini contohnya. Contoh konkret dari ini adalah Bapak share dulu YouTube. Ya, jadi semua orang bisa untuk jadi produser amatir ya, dengan merekam sendiri videonya, kemudian mengunggah sendiri di YouTube, dan bisa jadi menjadikannya secara komersil. Oke. Nah, ini untuk yang tingkat perubahan secara sederhana. Kemudian yang kita bahas adalah tingkat perubahan ekstrim ya. Oke. Bapak kasih warna biru. Oke, tingkat perubahan ekstrim. Nah, di sini contohnya reimagining business system and new value proposition ya. Jadi dia mengubah bisnis rule-nya ya. Nah, langsung ke contoh saja. Nike. Jadi perusahaan Nike ini berhasil membrandingnya ini, Nike-nya ini bukan hanya dia sebagai produk sepatu, ini lebih luas lagi. Dia bisa menyentuh ke sosial budaya, kemudian dia bisa juga menyentuh ke emosional orang yang memakai, misalnya dengan iklan-iklannya, dengan mengimajinasikan sebagai tokoh pebasket, kemudian pelari, orang-orang yang sukses dalam karirnya di bidang olahraga, seperti itu ya. Branding Nike ini bagus sekali di digital brandingnya ya. Jadi dia mengubah struktur brandingnya ke arah digital branding. Nah, kemudian, yang ini yang hyperscaling. Nah, kita tahu bersama bahwa Google ini adalah hyper platform yang sangat sukses ya. Dia membuat bisnis rule baru. Nah, Google ini dia bisa membuat bisnis rule baru ya, dengan peraturan-peraturan baru yang dibuatnya, kayak Google AdSense dan sebagainya. Kemudian periklanan di struktur Google-nya sendiri, dia betul-betul membuat sistem baru dan diakui di seluruh dunia ya, dipakai di seluruh dunia. Sekarang kita pada kesimpulan. Untuk dapat bertahan pada era sekarang, pemahaman mekanisme disrupsi ekonomi tidak hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi untuk sekarang ya, perubahan industri dan ekonomi, juga kalian harus bisa memprediksi, nah besok itu bagaimana untuk perubahan yang akan datang, kemudian mengukur apa yang akan berkembang. Nah, jadi kita bisa mengikuti ya. Nah, kemudian sumber pengembangannya itu dari mana, seperti itu. Nah, kemudian yang kita bicarakan tadi itu paling tidak adalah gambaran dasar untuk kita dapat memahami secara konkret fenomena ekonomi yang sangat nyata dan sangat jelas di hadapan kita. Oke, demikian dulu tutorial ke-7 di mata kuliah Cybermedia. Ketemu lagi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.